Selamat datang di IRR Channel. Di sini kita menyelami diskusi antaragama yang memperkaya perspektif kita. Dari diskusi antaragama, kita juga akan menggali makna dan kebenaran dari kitab suci. Jangan lupa dukungannya subscribe, like dan komennya untuk memberikan semangat bagi kita membuat video selanjutnya. Seandainya Bang Juma kan mati, dikubur ya kan, dimakamkan. Jadi nyawa abang itu di mana? Loh, kok jadi mati itu namanya? Yang dikatakan tidak mengalami mati, tidak akan mati, artinya jasad dan ruhnya tidak terpisah. Itu dikatakan oleh Yesus di Mazmur, sampai dikatakannya bahwa aku akan mengalahkan musuhku. Ketika musuhnya berupaya untuk membunuhnya, rupa-rupanya dia diangkat oleh Tuhan ke langit. Lalu musuhnya lah yang disalib. Itulah yang kalian sembah. Makanya nggak ada hubungannya antara Kristen dengan Yesus. Karena yang disembah oleh Kristen adalah yang keluar dari kubur. Yesus asli terangkat ke langit, Bang. Makanya orang Yahudi dan Kristen itu dua kelompok yang sangat berbeda. Yahudi menyembah Elohim, Kristen yang dari barat menyembah kepada yang keluar dari kubur. Ada nggak Tuhannya Yahudi mati? Nggak ada. Ya mati Tuhannya Kristen. Adakah Yesus yang untuk Mesias Yahudi itu mati? Enggak. Dia mengatakan, aku tidak akan mati. Begini Bang. Jadi abang ceritakan ini bagaimana ya cerita? Abang misalnya gini. Gimana? Tahu berarti membuat lagi apa misalnya persoalan. Udah tahu mati apa udah tahu hidup masih gitu? Nah, Yesus ini tidak mati. Kalau dia tidak mati berarti dia tidak masuk di alam kubur. Berarti yang keluar dari alam kubur ini bukan dia. Kita sepakat gitu ya. Yang sepercaya abang gimana? Mati apa tidak? Tidak. Dia terangkat langsung ke langit. Memang betul. Dia langsung mati tapi terangkat langsung. Lah itu mati. Lah itu mati. Kalau abang mati, kalau saya tidak, sesuai dengan pengakuan Yesus. Tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Nggak ada. Amin. Nah, sementara yang keluar dari kubur itu apa? Orang yang dibunuh, yang keluar dari kubur. Jadi siapa yang keluar dari kubur ini menurut Yesus? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Iblis. Tidak. Kok tidak pula Yesus yang mengatakan itu, Bang? Bukan aku yang mengatakan. Yesusnya yang mengatakan itu. Bukan aku. Yesus yang berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Sekarang, artinya abad pertama. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia keluar, dilempar keluar. Itu siapa itu sekarang? Waktu zaman itu dilempar keluar dari mana? Dilempar keluar dari kubur. Itulah penguasa dunia. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus, Bang? Iblis. Jadi begini Bang, saya ada dulu. Mengapa kalian orang Islam itu selalu saja membahas kitab suci Kristus? Ada apa? Karena kami diutus untuk membersihkan Yesus dari fitnah-fitnah orang-orang kafir terhadap dirinya. Sementara orang Kristen ini tak ada hubungannya dengan Yesus. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus, coba Bang? Yesus orang Yahudi. Dia datang mengaku dengan mulutnya, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalian
Bani Israel, tapi kalian memfitnah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang nusul ke bumi, keluar dari... Anda memfitnah. Kami turun, Al-Quran turun untuk mengingatkan kalian, yang kalian sembah itu bukan Nabi yang datang kepada Bani Israel. Dan Yesus pun di dalam kitab saudara akan mengusir saudara. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Diusir kalian sama Yesus yang asli. Karena kalian kemudian ya menyembah yang keluar dari kubur, penguasa dunia itu. Sejak kapan Tuhannya Yahudi jadi manusia, Bang? Sejak kapan Tuhannya Yahudi masuk kubur, keluar dari kubur? Itu konsep yang dibuat-buat oleh pendahulu-pendahulu kalian. Dia kan cuma hanya diutus oleh Tuhan Kepada Bani Israel. Sebagai nabi, bukan kepada Anda. Dia kan, kami percaya bahwasanya kan dia dari dia. Maksudnya dari dia itu siapa? Dia Yesus itu ya nabinya Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Dalam penolakannya mereka membunuhnya. Tapi Tuhannya Bani Israel tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang sucinya. Maka diangkatlah dia ke atas. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Terangkat dia langsung ke atas. Maka yang menggantikan itu adalah orang yang fasik, orang yang berkhianat, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yesus. Tidak mungkin. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah para pendosa. Salah satu dari mereka yang berkhianat inilah yang disalib menggantikan Yesus. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Nah, siapa yang dikutuk itu di atas salib? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus. Bukan. Yudas. Itulah yang kalian sembah. Yudas itu, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan Yudas adalah iblis. Yesus tidak mati, aku tidak. Oke, saudara, oke. Thank you. Makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di IRR Channel. Semoga hari kalian menyenangkan dan penuh inspirasi.